Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mereview atau bagaimana caranya kita mendaftar bantuan presiden atau banpres atau UMKM ya. Ini untuk yang pada kesempatan hari ini kita akan mereview bantuan UMKM atau banpres. Jadi untuk yang saya review adalah untuk kota Semarang ya, untuk wilayah kota Semarang ya khususnya. Jadi untuk teman-teman yang di wilayah yang lain nanti bisa saya cantumkan linknya, jadi tinggal login aja per wilayah ya. Oke, untuk selanjutnya apa itu bantuan UMKM. Jadi sebelum kita mendaftar kita baca dulu deskripsi atau aturan ya untuk syarat-syarat pendaftaran. Jadi teman-teman biar tidak salah atau gagal paham waktu melakukan pendaftaran. Yaitu di sini sudah saya masuk ke linknya, yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pendataan UMKM untuk bantuan presiden atau banpres bagi usaha mikro di wilayah Kota Semarang. Data pengisian di formulir online ini diterima terakhir Senin 30 November 2020 jam 07.30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada kesempatan 1 bulan kurang lebih ya. Terus pendaftaran banpres BUMN di Kota Semarang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang membuka kembali pendataan untuk pengusaha mikro dan ultramikro di Kota Semarang terkait banpres PUM sebesar 2,4 juta per orang dengan kriteria sebagai berikut. 1. Pelaku usaha mikro produksi atau jasa di Kota Semarang, berarti harus bertempat tinggal di Kota Semarang ya, atau di tempat teman-teman wilayah masing-masing. Yang kedua, usaha sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi ya usahanya berjalan 6 bulan minimal. Terus yang ketiga, memiliki NIB dan IUMK OSS atau IUMK sesuai atas nama pemohon. Ya, jadi memiliki nomor identitas mungkin ya, NIB, memiliki nomor atau mungkin memiliki surat surat izin usaha mungkin. Kurang lebih seperti itu. Terus nomor 4, bukan sebagai debitur atau memiliki hutang di perbankan dan lembaga pembiayaan apapun. Jadi tidak boleh memiliki hutang, maksudnya di FGF atau mungkin di aplikasi-aplikasi kan banyak yang mungkin di aplikasi Akulaku atau mungkin aplikasi yang lain ya, intinya tidak memiliki hutang di perbankan dan lembaga pembiayaan apapun. Terus nomor 5, apabila memiliki rekening tabungan aktif di bank atau lembaga pembiayaan saldo maksimal tidak lebih dari 2 juta sesuai atas nama pemohon. Nomor 6, pemohon bukan merupakan pegawai atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMN dan BUMD. Ya, jadi kita benar-benar masyarakat teman-teman ya, tidak boleh ataupun untuk pekerjaan kita tidak dianjurkan, yaitu pegawai negeri intinya ya, pegawai negeri. Jadi harus rakyat biasa. Terus maksimal pengisian online kami terima terakhir lewat link Senin 30 November 2020 jam 07.30. Jadi masih ada kesempatan teman-teman, kita coba daftar masuk ya, intinya kita masuk daftar, terus ya siapa tahu kita lolos verifikasi, kan lumayan untuk mendapatkan bantuan senilai 2,4 juta per orang. Jadi lumayan teman-teman untuk bantuan dari pemerintah ini ya, bisa untuk usaha, untuk yang lain-lain ya.
Terus yang telah mengisi akan kami usulkan semua dengan ketentuan. 1. Penulisan NIK nomor KK benar 16 digit. Jadi harus pas teman-teman. 2. Nama dan alamat sesuai KTP Kota Semarang. Jadi harus berdomisili di tempat masing-masing ya. Terus 3. 1. Nomor KK hanya dapat mendaftarkan 1 orang. Jadi misalkan teman-teman satu keluarga isinya 8-10, 1 KK ya harus yang bisa mendaftarkan yaitu 1 orang perwakilan ya. Jadi intinya 1 KK 1 orang. Nomor 4, nomor HP aktif yang bisa dihubungi atau bisa SMS dan WA. Yang diutamakan bisa menerima SMS karena kita masyarakat biasa ya, mungkin ada yang masih pakai HP jadul, itu tidak apa-apa. Jadi bisa mengikuti program ini. Memang diutamakan untuk orang-orang yang di bawah. Itu untuk apa namanya? Masih di bawah, yaitu di bawah garis. Ya, di bawah. Memang untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar orang yang tidak mampu. Terus nomor 5, pemohon tidak memiliki pinjaman atau hutang di bank, leasing, lembaga pembiayaan lainnya. Jadi dari bahas yang di atas tadi. Jadi poin nomor 4 ya, nomor 4. Terus nomor 6, saldo rekening di bawah Rp 2 juta. Jadi misalkan teman-teman tidak mempunyai saldo, tidak usah khawatir. Ya, mungkin nanti dari pihak pemerintah atau koperasi akan mengarahkan teman-teman ke bank yang disesuaikan ya. Jadi teman-teman nanti tinggal nunggu SMS saja, ya usah khawatir. Terus ini adalah aturannya, penulisan kata data itu harus benar, tidak boleh salah. Jadi kalau datanya salah nanti tidak akan masuk ataupun itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati ya, pelan-pelan saja, yang penting pas. Terus pengisian data yang kedua dengan data yang sama otomatis akan terhapus oleh sistem saat verifikasi pengusulan data ke pusat. Jadi tidak boleh 2 kali mendaftar, harus 1 kali. Jadi teman-teman harus selektif, harus ya intinya harus hati-hati, pelan-pelan ya, tidak boleh terburu-buru, harus dipastikan benar ya. Link ini khusus untuk Kota Semarang, KTP luar Kota Semarang tidak bisa mendaftar, jadi harus linknya masing-masing teman-teman ya. Nanti di deskripsi ada, nanti akan saya cantumkan di situ jadi linknya. Jadi sesuai dengan apa namanya daerah masing-masing. Jadi atur alur pelaksanaan Banpres PUM. 1. Dinas lembaga yang ditunjuk Kemenkop UKM RI mengusulkan data pelaku usaha mikro sebagai calon penerima Banpres PUM. Yang kedua, verifikasi dilakukan oleh Kemenkop dan UKM RI. 3. Data hasil verifikasi diserahkan ke bank penyalur. 3. Apabila lolos 4 ya, apabila lolos verifikasi dan memenuhi kriteria, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi dari bank penyalur. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Jadi banknya nanti dari sana yang akan mengarahkan. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Jadi terima kasih, hormat kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Jadi klinik bisnis, jadi nomor teleponnya. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya di daerah masing-masing ya di nomor ini. Jadi ini ada kata wajib, berarti kan harus diisi alamat email. Jadi alamat email harus yang aktif ya, jangan alamat email yang palsu. Jadi alamat email Anda harus aktif yang digunakan sekarang di HP masing-masing. Terus saya pelaku usaha mikro di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, menyatakan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini diisi teman-teman. Nah, kita isi kalau memang benar pelaku usaha usaha mikro dampak COVID. Nah, ini diisi. Terus saya memiliki izin usaha. Kalau misalkan punya ya dicentang, kalau tidak punya mencari ke kelurahannya. Jadi surat izin usaha. Surat izin usaha minta ke kelurahan. Terus ketiga, saya mempunyai saldo tabungan kurang dari 2 juta.
rupiah. Jadi kalau misalkan nggak punya ya nggak usah diisi. Ataupun kalau misalkan punya diisi ya. Ini misalkan contohnya punya gitu ya. Terus 4, saya belum atau tidak sedang menerima akses kredit perbankan di bank leasing pembiayaan lainnya. Jadi kita centang, terus saya bukan merupakan satu anggota keluarga dalam satu nomor kakak keluarga dalam usaha yang sama atau berbeda dengan calon penerima bantuan lainnya. Jadi misalkan satu keluarga ada pengajuan 2 atau mungkin 3, 4, yaitu kalau bisa jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai. Jadi kalau bisa satu kakak satu orang, jadi satu kakak satu orang ya, satu kakak satu orang. Oke, terus kita centang. Terus saya bukan merupakan pegawai atau anggota PNS, TNI, Polri, BUMD. Kita centang. Saya berKTP di kota Semarang atau kota daerah masing-masing teman-teman. Terus bahwa saya benar-benar memenuhi persyaratan kriteria calon penerima Banpres PUM sesuai dengan poin 1 sampai dengan ya. Dan berikutnya. Terus alamat email. Ya, jadi misalkan saya isi di sini ya. Saya isi di sini ya. Ya, saya isi sesuai dengan ya, oke. Di berikutnya ya, terus nama lengkap sesuai KTP. Jadi nama lengkapnya sama Mas siapa, jadi kita tulis saja misalkan di sini nama lengkap. Jadi nama lengkap ya, misalkan nomor KTP diisi misalnya sekian ya, tinggal ngisi aja teman-teman ya, nomor kakaknya sekian. Nah diisi ini contoh aja teman-teman. Terus nama kepala keluarga, jadi nama kepala keluarga yang di kakak, misalkan kepala keluarganya misalkan saya ya, saya Eko YT channel, misalkan ini contoh channel ya. Nah, misalkan seperti ini. Terus jenis kelamin pendaftar ya, laki-laki atau perempuan. Saya laki-laki. Terus alamat lengkap di mana sesuai KTP. Nah, RT-nya di sini, kelurahannya mana, tinggal ngisi. Kecamatannya misalkan di sini. Terus tempat tinggal sesuai KTP Kota Semarang. Terus nomor HP di sekian ya, nomor HP misalnya sekian ya, kita tinggal ngisi. Terus izin usaha yang dimiliki misalnya tidak ada, nomor induk berusaha misalnya tidak ada, terus tanggal dikeluarkan NIP atau email misalnya tidak ada. Bidang kalau misalkan ada ya silakan teman-teman isi ya, isi sesuai dengan ininya, isi. Nah terus ini bidang usaha, kegiatan usaha, nama usaha, alamat usaha, kelurahan usaha, kecamatan usaha, kota atau tempat usaha, nilai aset rupiah. Nilai aset rupiah ini adalah modal mungkin ya, modal. Nilai aset rupiah usaha Bapak atau Ibu. Terus nilai omset per tahun ya, tinggal mengalihkan saja teman-teman. Jumlah tenaga kerja laki-laki misalkan punya karyawan atau mungkin sendiri ya, tinggal ngisi aja. Kalau sendiri ya sendiri. Terus jumlah tenaga kerja perempuan kalau misalkan ada ya tinggal diisi. Kalau tidak ada ya tidak usah diisi. Nomor daftar merek HKI jika tidak ada kosongin aja. Jadi ini nggak usah ya, daftar merek. Jadi misalkan pengusaha apa itu ada mereknya, itu silakan cantum. Kalau misalkan sebagai contoh saya adalah penjahit keset, jadi tidak usah dicantumkan. Masa harus mereknya keset, nggak mungkin. Jadi nggak usah ya. Terus nomor PIT jika tidak ada kosongin aja. Nomor halal kalau memang tidak ada ya kosongin saja. Jadi ini ya, apakah punya tabungan di bank, misalkan punya ya tinggal centang ya, kalau tidak punya tidak. Sebutkan nama bank dan nomor rekening bank yang Anda miliki. Misalkan
BRI Mandiri kalau tidak memiliki tulis tidak ada, kalau misalnya tidak memiliki tulis tidak ada. Nah, seperti ini ya. Atas nama rekening ya, misalnya tidak ada, nggak usah dikosongin. Berapa saldo terakhir tabungan Anda? Jadi tadi di sini tidak ada ya, misalkan ada ya ditulis saja sesuai dengan itu pertanyaannya. Terus apakah punya pinjaman perbankan? Nah, di sini apakah punya pinjaman perbankan? Nah, punya atau tidak? Kalau misalkan punya ya bilang iya, kalau tidak ya tidak. Jadi harus sesuai ya, nanti akan dicek juga di sana. Berapa nilai pinjaman Anda? Ketika ada tulis 0 tanpa titik. Misalkan tidak ada, kita tinggal tulis 0 ya. Terus dengan ini saya menyatakan bahwa data dalam buku benar dan mutlak menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan tidak melibatkan pegawai ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Setuju. Terus bahwa data yang saya isi di atas telah diteliti kembali dan tidak ada kesalahan penulisan. Setuju. Jadi sebelum nanti terakhir ya kirim ke sini ya, nanti kita cek kembali. Saya mengetahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang hanya mengusulkan data usulan calon penerima Banpres PUM dan membuat ketentuan lolos tidaknya data usulan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang kemudian akan disalurkan langsung ke pelaku usaha melalui bank penyalur yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM RI. Jadi ya, saya paham. Jadi kalau sudah, kita kirim teman-teman, tombol kirim ya, karena saya sudah mendaftar jadi tidak saya pencet kirim ya. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar dipencet tombol kirim ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Jadi cara mendaftar bantuan UMKM ya sebesar 2,4 juta. Jadi setelah mendaftar ya kita berdoa bersama-sama semoga diterima ya, diterima bantuannya, lolos verifikasi dan bisa menjadi modal usaha untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi sebelum saya akhiri tutorial ini, jadi saya ucapkan terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa dukung channel saya Eko YT Channel dengan cara subscribe ya, dengan di subscribe dan share, jadi agar saya selaku admin benar-benar semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa saling berbagi, terus ada untungnya untuk bersama, bisa dinikmati kontennya ya. Jadi saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.